Kita akan menghabiskan ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius pasal 5 ayatnya yang keempat, yang menjadi nas pembimbing bagi kita sekalian. Terimalah salam, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dengan jujur kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, sering kali kami umat-Mu ini meragukan akan kasih-Mu atas hidup kami, terutama ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan yang silih ganti hadir di dalam hidup kami. Kami merasa bahwa Tuhan tidak peduli terhadap kami, sehingga membiarkan kami dikelilingi oleh berbagai macam pergumulan hidup. Kami merasa berjuang sendiri, dan Tuhan tidak mau menolong kami. Bahkan terkadang kami mencari jalan pintas untuk keluar dari pergumulan yang kami hadapi, tanpa memikirkan apakah itu perbuatan yang baik atau tidak. Ampuni kami ya Tuhan, yang selalu meragukan pertolongan-Mu atas hidup kami. Dan tolong ajari kami Tuhan untuk selalu mempercayakan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan dengarlah seruan kami. Mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-22 hingga ke-23 yang menyatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-22 hingga ke-23 yang menyatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu bor oleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ayatnya yang ke-27 yang menyatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Dengan mata tertutup, kepala yang tertunduk, dan hati yang tertuju kepadamu ya Allah. Kami umat-Mu di tempat ini bersatu hati memohon tuntunan bimbingan Roh Kudus-Mu agar memampukan kami untuk memahami firman yang akan kami dengar, dan mampukan juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Matius pasal 27 ayat 46 yang menyatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi
oleh Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah ada di antara kita yang tidak pernah mengeluh sekalipun? Entah itu mengeluh karena pekerjaan kita yang terlalu banyak, entah mengeluh karena pergumulan hidup yang tidak kunjung selesai, atau mengeluh akan hal lainnya. Pernah Bapak Ibu tidak pernah mengeluh dalam hidup ini? Saya rasa kita semua pasti pernah mengeluh ya. Entah itu mengeluh karena ekonomi, entah mengeluh karena pekerjaan, entah mengeluh karena persoalan hidup yang tidak pernah terselesaikan. Bapak Ibu, mengeluh merupakan respon bagi seseorang yang sedang dalam kondisi yang lelah, dalam kondisi yang letih, tidak tahu harus berbuat apa-apa. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah kita boleh mengeluh? Apakah mengeluh itu sifat yang buruk? Apakah mengeluh itu ditentang oleh kehidupan? Tentunya tidak. Selama keluhan itu hanya sebagai bentuk rasa capek kita, respon lelah kita, dan tidak menghambat kita untuk terus melangkah, mengeluh itu tidak dipersalahkan. Siapa saja boleh mengeluh, tapi jangan sampai mengeluh itu menjadi landasan bagi kita untuk tidak bersemangat, untuk kita lari dari tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata mengeluh itu bukan hanya bagian dari manusia saja, tetapi Yesus Kristus juga pernah mengeluh dalam kehidupannya. Terutama ketika Yesus berada di kayu salib, perkataannya yang keempat menjadi bukti bahwa Yesus pernah mengeluh. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini salah satu contoh bahwa Allah juga pernah mengeluh dalam kehidupannya. Eli, Eli, lama sabachthani merupakan seruan dalam bahasa Aram yang pada saat itu dipakai oleh orang-orang Yahudi di Palestina dan bangsa-bangsa lainnya yang ada di wilayah timur. Kalimat Eli, Eli, lama sabachthani ini merupakan ungkapan mendalam yang dirasakan oleh Allah ketika ia mendapatkan penyiksaan, penderitaan yang beruntun. Dia dihina, dia dicaci, dia diludahi, dia ditendang, dan bahkan dia harus disalibkan dan akhirnya mati. Ini merupakan penderitaan penyiksaan yang sungguh luar biasa, yang akhirnya membuat Allah tidak tahan, membuat Allah lelah, membuat Allah sakit. Akhirnya dia pun mengeluh. Dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun perlu diketahui, ungkapan ini menjadi tanda, menjadi bukti bahwa Tuhan, bahwa Yesus itu 100% manusia dan juga 100% Allah. Keluhan Allah ini menggambarkan sisi manusia ketika mendapati berbagai macam pergumulan. Tentu kita akan merasa lelah, tentu akan ada keluhan dalam hati maupun yang kita ucapkan dalam kehidupan kita. Tapi perlu menjadi catatan bagi kita, keluhan Allah ini bukan mau mengatakan bahwa ia meminta kepada Allahnya untuk penderitaan ini disingkirkan dalam kehidupannya. Keluhan ini bukan mau mengatakan bahwa Tuhan meminta kepada Allahnya, tolong lepaskan dia dari penderitaan yang dialaminya. Tetapi ini hanyalah sebagai bentuk keluhan, sebagai bentuk bahwa Allah ini sangat menderita dengan penyiksaan yang didapatkannya pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa
engkau meninggalkan aku. Kalimat ini, seruan ini bukan mau mengatakan bahwa ketika Yesus dalam penderitaannya, Allah meninggalkan Yesus. Bukan berarti Yesus dalam penderitaan dia hanya sendiri saja. Karena Allah tidak pernah sekali-kali meninggalkan umatnya, apalagi anak yang dikasihinya. Yesaya 49 ayat 15. Di sana dikatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Yesus menahan penderitaan dan penganiayaannya sampai ia mati. Bukan karena Tuhan tidak memiliki kekuatan untuk lari pada saat itu. Bukan karena Yesus tidak memiliki kemampuan untuk membinasakan orang-orang yang saat itu menganiaya dia. Tetapi Yesus sadar, Yesus sangat mengenal apa tujuan ia hadir di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan ini ialah membawa keselamatan, menebus manusia dari yang namanya dosa, sehingga dia tetap bertahan dalam penderitaan penyiksaan yang dialaminya saat itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita berada di posisi Yesus, yakin kita mau? Yakin kita akan kuat? Penderitaan kecil saja sudah membuat kita tidak berdaya, apalagi yang dialami oleh Yesus. Sehingga itu menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan sekali-kali ketika pergumulan penderitaan hadir lalu membuat kita menjadi putus asa langsung pergi. Tapi belajarlah dari Yesus Kristus. Dalam penderitaan dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Yesus yang berada di kayu salib, dalam perkataannya yang keempat ini, pembelajaran apa yang ingin kita ambil? Yang pertama, Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan umatnya. Ketika menjalani kehidupan ini, tentu kita tidak lepas dari yang namanya penderitaan dan pergumulan hidup. Namun persoalannya, ketika penderitaan, ketika pergumulan hidup itu datang, kita merasa bahwa kita hanya sendirian. Kita merasa Tuhan itu tidak bersama-sama dengan kita. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita dalam penderitaan pergumulan yang kita hadapi. Padahal dalam kehidupan setiap hari kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita beribadah setiap hari Minggu. Kita beribadah pada ibadah keluarga, pelkat, dan ibadah yang lainnya. Kita suka memberi kepada orang lain. Tapi pertanyaannya, kenapa pergumulan, tantangan hidup membuat kita selalu hadir dalam kehidupan kita? Ketika perasaan ditinggalkan oleh Yesus, ketika kita merasa Yesus itu jauh daripada kita, meninggalkan kita dalam pergumulan, sering kali kita mencari jalan yang singkat. Kita mencari bantuan, kita mencari pertolongan sebagai bentuk kemarahan kita, sebagai bentuk kekesalan kita. Kenapa Tuhan dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan pergumulan sungguh luar biasa, Engkau tidak menolong saya? Kenapa Engkau membiarkan saya? Belum satu pergumulan selesai, pergumulan lain datang. Kenapa Tuhan biarkan saya? Kenapa Tuhan tinggalkan saya? Bapak Ibu, belajar dari Tuhan Yesus. Luar biasa penderitaan, penyiksaan yang dia terima. Namun sekali-kali Yesus tidak pernah marah. Sekali-kali Yesus tidak pernah murka. Sekali-kali Yesus lari dari pengajaran Allah, tidak pernah sekali-kali. Mengapa? Karena Yesus tahu ketika pergumulan, penderitaan yang hadir dalam kehidupan manusia
itu Tuhan punya maksud dan tujuan. Ketika Yesus harus menghadapi penyiksaan dan penderitaan, Yesus tahu tujuannya adalah agar umat manusia terbebas dari yang namanya dosa. Agar manusia bisa mendapatkan berkat-berkat dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Ketika kita mendapati pergumulan, mendapati persoalan hidup yang tidak kunjung selesai, mari kita memahami penderitaan pergumulan hidup itu sebagai caranya Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih baik, sama seperti Yesus. Yang kedua, jangan pernah lari dari tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, saya percaya bahwa tidak ada tugas tanggung jawab, tidak ada pekerjaan yang mudah, tidak ada pekerjaan yang selalu jalannya mulus. Pasti kita akan menghadapi yang namanya tantangan dan rintangan. Itu wajar. Namun ketika tantangan rintangan itu datang, itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak bertanggung jawab. Alasan untuk kita lari dari tugas tanggung jawab itu. Belajar dari Tuhan Yesus. Begitu luar biasa tanggung jawab yang diembannya. Begitu menderitanya ia dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Tetapi Yesus tidak sekali-kali lari dari tanggung jawab itu. Yesus bisa saja lari. Yesus bisa saja kabur. Yesus bisa saja membinasakan orang-orang yang ada pada saat itu lalu dia pergi. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena apa? Ketika kita lari dari tugas tanggung jawab, akan ada kerugian yang kita dapatkan. Selain kita yang rugi, orang lain juga akan rugi. Kita akan kehilangan kepercayaan. Orang lain akan juga kehilangan yang namanya kesempatan. So, bayangkan, kalau Tuhan Yesus lari dari tugas tanggung jawabnya itu, pasti kita tidak akan selamat. Pasti kita tidak akan ada pada saat ini. Pasti kita tidak akan menerima berkat-berkat Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mau melakukan itu. Namun pertanyaannya, kenapa pada zaman saat ini banyak orang yang lari dari tugas tanggung jawabnya? Baik tugas tanggung jawab di dunia pekerjaannya, tugas tanggung jawab di rumah, tugas tanggung jawab di pelayanan di gereja. Mengapa orang lari dari tugas tanggung jawabnya? Karena orang tersebut hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan bagaimana orang lain yang ada di sekitarnya. Bayangkan kalau Yesus hanya mementingkan dirinya, dia hanya melihat penderitaannya, kita pasti tidak akan selamat. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, di hari ini kita diingatkan, jangan sekali-kali kita gegabah untuk meninggalkan tugas tanggung jawab kita, entah itu di pekerjaan, entah itu di dalam kehidupan rumah tangga kita, maupun dalam kehidupan kita di gereja ini. Memang tantangan dan rintangan itu selalu ada. Memang tantangan dan rintangan itu selalu membuat kita menjadi tidak berdaya. Tetapi berdoalah kepada Tuhan, minta bantuan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, jangan malu ataupun sungkan untuk datang dan berteriak kepada Allah. Pergumulan, tantangan, rintangan menjadi bagian hidup kita setiap hari. Dan hal itu terkadang membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Namun bukan berarti kita langsung mencari jalan singkat, kita langsung mencari jalan keluar yang merugikan diri kita. Tetapi di hari ini kita diingatkan, ketika penderitaan pergumulan itu hadir, marilah kita datang kepada Tuhan.
memohon pertolongan kepadanya. Yesus saja yang adalah Tuhan, ketika dia dalam penderitaan, dalam penyiksaan, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak minta tolong dengan tentara-tentara yang ada pada saat itu. Dia tidak minta tolong sama ibunya. Dia tidak minta tolong sama murid-muridnya. Tetapi dia datang kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Dan hal itu juga lah yang harus kita lakukan. Berteriaklah kepada Allah, meminta tolonglah kepada Allah. Namun jangan sampai teriakan yang kita sampaikan itu adalah teriakan menghujat Allah, menghina Allah, menghakimi Allah. Karena itu tidak ada gunanya. Tetapi berteriaklah meminta pertolongan agar kesulitan, pergumulan yang kita hadapi saat ini ditolong oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam minggu Prapaskah saat ini, marilah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Sekalipun pergumulan dan tantangan hidup itu tidak pernah berakhir dalam hidup kita, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita berbuat jahat, untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai penderitaan, penyiksaan yang dialami oleh Yesus itu menjadi sia-sia karena tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang disambung daripada Roh Kudus, yang lahir daripada Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat.
Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Dalam kami menjalani kehidupan ini, berbagai tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi. Pergumulan yang silih ganti hadir dalam kehidupan kami. Kami mencari jalan keluar, namun lambat untuk kami mendapatkannya. Pergumulan yang kami hadapi terkadang membuat kami tak berdaya dan bahkan membuat kami tidak mampu untuk melanjutkan kehidupan kami. Namun pada pagi hari ini kami diingatkan untuk tidak menyerah pada pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, melainkan kami harus terus bersemangat dan selalu meminta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sedang berjalan ini. Banyak berkat yang telah kami terima dari baik melalui nafas kehidupan maupun makanan dan minuman yang kami konsumsi setiap harinya. Dan kami juga ingin memohon penyertaan-Mu untuk seminggu ke depan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk seluruh para pelayan Tuhan yang ada di jemaat ini. Baik Ibu Pendeta Febri selaku Ketua Majelis Jemaat, para presbiter, pengurus ke-6 Pelkat, komisi, BPPJ, karyawan kantor, Satgas Covid, dan juga pelayan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan para pelayan-Mu ini. Tuhan menolong mereka untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka. Jangan biarkan Tuhan ketika tantangan rintangan datang menghadang kehidupan pelayanan mereka, itu membuat mereka berputus asa, lalu lari dari tugas tanggung jawab-Mu. Tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menguatkan dan memampukan mereka untuk menjalankan tugas pelayanan mereka di gereja ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di jemaat ini, baik yang ada di gereja ini maupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan, mampukan mereka untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka, baik sebagai orang tua, sebagai suami, istri, anak, bahkan sebagai oma dan opa. Biarlah penyertaan Tuhan nyata bagi seluruh kehidupan jemaat yang ada, sehingga mereka dimampukan untuk melewati setiap kehidupan yang mereka jalani. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup yang begitu berat dan membuat mereka tidak berdaya. Tolong Tuhan, berikan kepada mereka kesabaran, ketabahan, serta kekuatan yang daripada-Mu, dan tuntun serta arahkan mereka untuk mencari jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Begitu juga Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini memiliki kerinduan, memiliki keinginan yang belum juga mereka dapatkan hingga detik ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesabaran, ketabahan untuk menanti jawaban Tuhan atas doa-doa yang selama ini mereka naikkan kepada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini yang tidak dapat beribadah bersama dengan kami karena sakit penyakit yang mereka alami, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memulihkan sakit penyakit yang mereka derita melalui makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi setiap harinya. Terkhusus Tuhan buat Ibu Sri Tumini
yang saat ini sedang sakit di RS Tongwasya Malang, ibunda dari orang tua Ibu Endang. Berdoa juga buat Bapak Rudi Hernowo yang tadi pagi mengalami sesak napas. Tuhan kiranya menolong jemaat-jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh ini, Tuhan. Mampukan mereka untuk mengalahkan sakit penyakit yang ada pada tubuhnya. Biarlah melalui makanan dan minum obat yang mereka minum, itu dapat membuat mereka pulih dari sakit penyakit yang mereka derita. Sehingga pada minggu yang akan datang, kami boleh bersama-sama hadir di gereja-Mu ini untuk melakukan ibadah seperti biasanya. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa secara khusus buat keluarga-keluarga, yaitu Bapak Martin Nonodega, keluarga Bapak Miswan Rianto, keluarga Ibu Mariana Alexanderina Surah Risi, keluarga Ibu Majen Syane Tamba, keluarga Bapak Mardendi Leudewix Kaborang, keluarga Bapak James Aditya Tualaka, dan keluarga Bapak Jarkon. Kami ingin menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga ini, Tuhan, dalam setiap gumul juang serta harapan dan cita-cita yang ada di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah kehidupan keluarga ini boleh saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Berkati terus kehidupan keluarga-keluarga ini, Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan selalu nyata bagi kehidupan keluarga ini, dan mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk juga menyatakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada minggu berjalan ini memperoleh pertambahan usia kelahiran dan juga usia perkawinan. Berdoa buat saudari Maria Cynthia Dewi Amung, Ibu Theodisia Magdalena Mina, saudari Dortia Beshi Gabriel, Bapak Raffles Edward Linel Lejan, Ibu Henrietta Maria Adelaide, saudari Adi Samuel Bem Tarbenu, Bapak Matias Edward Tari, Rukia Asawala, Ibu Eli Margareta Sompi, dan Bapak Makion Tamono. Kami ingin menyerahkan kehidupan saudara-saudari kami ini, Tuhan. Biarlah dengan pertambahan usia yang mereka miliki, bertambah pula lah segala berkat, segala hal yang baik dalam kehidupan mereka. Pakai terus mereka, Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Berkati setiap harapan dan cita-cita yang mereka nantikan, Tuhan. Biarlah kehidupan mereka selalu berada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Dan apabila Tuhan saat ini mereka hidup dalam pergumulan dan penderitaan yang belum juga terselesaikan, kiranya Tuhan menolong mereka untuk mencari jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala program kerja yang ada di gereja-Mu ini, Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan rumah kantor gereja yang saat ini belum juga dilaksanakan. Namun kami percaya, Tuhan, dengan terbentuknya panitia pembangunan, maka proses pembangunan pun akan berjalan. Berkati para panitia yang dipercayakan Tuhan untuk melanjutkan pembangunan kantor gereja. Berikan kepada mereka hikmat serta kemampuan, sehingga apapun nantinya yang akan menjadi tantangan dan rintangan, mereka dimampukan.
sehingga apa yang menjadi kerinduan dan keinginan kami seluruh jemaat memiliki kantor gereja permanen dapat kami terima Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana peneguhan para pengurus, pelayan Pelkat, dan juga komisi serta BPPJ. Tuhan, berkati setiap proses persiapan peneguhan yang ada. Begitu juga dengan para calon-calon pelayan-Mu ini Tuhan. Teguhkan hati mereka. Biarlah ketika mereka menjawab ya dengan segenap hati, itu bukan hanya terlintas dalam ucapan, tetapi mereka hidupi. Sehingga dalam menjalankan tugas tanggung jawab nanti, mereka boleh menyelesaikannya sampai dengan akhir. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, khusus buat para pemimpin kami, mulai dari tingkat desa sampai tingkat yang tertinggi. Berikan kepada mereka hikmat serta takut akan Tuhan, sehingga tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan dapat mendatangkan berkat dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, inilah doa dan harapan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah melalui doa yang tidak sempurna ini, kami memperoleh jawaban daripada kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami juga mengampuni dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi, kami menghimbau bahwa dalam ibadah pagi hari ini telah tersedia tempat khusus untuk kegiatan perayaan Paskah tahun 2020. Puji Tuhan jiwaku.
firman Tuhan, mari berdiri. Pergilah, beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu setiap hari berdasarkan firman yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.